Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang laporan kelima yang akan dijelaskan oleh Pak Riansyah dan Pak Rizky. Jadi kelima itu adalah proyek penguatan kopi Praja Pancasila. Yang kedua yaitu produk yang akan dijelaskan oleh Sandi. Ya, jadi produk kelompok 4 itu adalah barsut yang bisa disebut juga barsengsen. Yang ketiga, foto produk yang akan dijelaskan oleh Felisa. Oke, 4 halamannya. Pertama-tama, potong baseng terlebih dahulu menggunakan pesawat. Kedua, masukkan terigu. Kedua, masukkan terigu. Secukupnya. Ketiga, nyalakan kompor, lalu masukkan minyak. Keempat, masukkan baseng dan goreng sampai matang. Kelima, setelah matang, angkat baseng terlebih dahulu, lalu tiriskan. Keenam, angkat baseng dan masukkan ke dalam wadah. 7, blender selanjutnya terlebih dahulu. 8, beri bumbu, lalu aduk. Dan terakhir, masukkan ke dalam pasti dan selesai. Bisa dibagi terlebih dahulu, bisa dimakan lalu dihidangkan. Oke, yang kelima ada pembuatan produk yang akan ditunjukkan oleh Anggun dan Syifa. Jangan dihalangi, kamu kesini presentasinya jangan menghalangi eta. Sini. Jangan menghalangi. Hanya di sini pembuatan produk kami. Jadi pembuatan produknya. Lanjut ke pengemasan akan dijelaskan oleh Arif. Pengemasan dengan cara memasukkan baseng yang sudah dibumbui ke dalam plastik standing dan diberi label di bagian depan, di belakang kemasan diberi label posisi. Untuk labelnya, ini salah satu contoh label dari kelompok kami. Di depannya kita menggunakan label baseng safety. Di sini ada nomornya dari salah satu dari kelompok kami. Ada foto basengnya, juga ada namanya. Lalu di belakangnya kami simpan komposisi dan cara pembuatan baseng tersebut. Lanjut, hasil penilaian produk. Kami. Ikut heula apa?
Oke, di sini ada hasil penilaian produk yang akan dibacakan oleh Feristy. Di sini ada penilaian kemasan produk sudah cukup lengkap dan bagus. Untuk rasa pas, untuk kekurangan kurang lebih sedikit karena terlalu banyak bumbu. Oke, untuk solusi yang kami dapatkan, memakai bumbu yang lebih kering agar tidak mengakibatkan basing tersebut menjadi basah dan tidak menyatu. Lanjut, kita ke nama anggota kelompok. Oke, di nama anggota kelompok kami yaitu pertama ada aku, Sonja, ada Ferisya, ada Anggun, Siva, Arif, Variansyah, Fadil, dan Sandi. Hadir semua. Okay, thanks for watching. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ditanggapi oleh kelompok 4 dari JJJ. Silakan kelompok 4 dari JJJ. Anjir. Silakan kelompok 4 dari TJJ jika ada pertanyaan. Mami. Yang ada dapat nilai cepat. Jadi tidak ada tanggapan dari yang lain ada nggak? Kelompok lain ada yang menanggapi selain kelompok 4? Tidak ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Ajara sebagai ketua kelompok 3 kelas 3. Kami akan mempresentasikan hasil laporan P5. Di antaranya ada judul yaitu laporan P5 proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Kami membuat produk yang bernama pangkring singkatan dari pangsit goreng seledri. Bahan utama yang kami buat adalah seledri. Bahan-bahan berikut yang diperlukan saat membuat basreng pangkring pangsit goreng seledri. 1. 205 gram dada ayam. 2. 3 sendok makan tepung tapioka. 3. 2 siung bawang putih. 4. 1 butir telur. 5 daun bawang. 6 kulit pangsit. 7 seledri. 8 1/4 sendok makan lada dan garam. 9 1/4 sendok makan minyak wijen dan saus tiram. 10 minyak goreng. Langkah-langkah pembuatan. 1. Masukkan dada ayam ke blender dengan semua bahan. 2. Jika sudah dimasukkan semua bahan ke blender semua bahan hingga tercampur. 3. Siapkan kulit pangsit, basahi pinggiran kulit pangsit, lalu masukkan bahan yang tadi ke kulit pangsit. Bentuk kulit pangsit yang sudah berisi bahan tadi. 4. Goreng pangsit hingga kecoklatan. Jika sudah, sajikan ke dalam piring. 5. Pangkring seledri siap disantap.
Selanjutnya ada video pembuatan akan dijelaskan oleh Najwa. Di sini ada video pembuatan kami membuat produk pamreng. Bertempatan di rumah Alea di Pasar Baru. Di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dan seterusnya. Mana yang bermasalah? Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan akan dijelaskan oleh Lintang. Ini ada pengemasan pangsit goreng saja menggunakan paper board dan di atas itu paper board tersedia label yang berisi nama produk, komposisi dan lain-lain. Selanjutnya ada proses labeling akan dijelaskan oleh Rifki Rafael. Di sini ada proses labeling dan kami menggunakan APK Canva dan ini contohnya. Oke, selanjutnya ada hasil kekurangan. Hasil kekurangan akan dijelaskan oleh Ren. Hasil kekurangan ini harus kita perbaiki, yaitu tingkat perbaikan rasa kurang diulik dalam pelabelan logo diperbaiki menjadi bulat, tingkat kematangan yang terlalu kosong. Dan ini adalah nama-nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Raisa Jahra. Yang kedua ada Najwa Aisyah. Yang ketiga ada Indah Kirana. Yang keempat ada Salsabila di mana. Dan yang kelima nggak hadir. Yang keenam Bintang Mahija. Yang ketujuh Rifki Rafael. Dan yang kedelapan Randy Fadilah. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika berminat bisa hubungi di atas. Harga per pieces cuma Rp5.000. Langsung cus gak pakai pikir, jangan mau ketinggalan ya. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau yang lainnya. Semoga teman-teman mau memaafkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wana Raisita sebagai ketua kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hasna Hairunisa sebagai wakil ketua kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Cinta Bella sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Salva sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizalfa sebagai anggota kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan laporan P5, yaitu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila SMP Negeri 1 Pasir. Di slide kedua ada nama produk kami, yaitu Chile Cimol Seledri. Di slide ketiga ada foto produk dan bahan yang digunakan yang akan dijelaskan oleh Hasna. Jadi bahan-bahannya 250 gram tepung tapioka, secukupnya garam, sendok micin setetel ujung, setengah kilogram minyak, secukupnya air, seledri yang sudah diperas. Di slide keempat ada langkah membuat yang akan dijelaskan oleh Cinta Bella dan Salva. Langkah kedua, tuang air yang sangat mendidih dan seledri yang sudah diperas ke dalam adonan. Sedikit demi sedikit sampai adonan tercampur. Langkah ketiga, uleni adonan lalu cetak bulat-bulat.
Langkah keempat, siapkan minyak 1 kilogram di dalam wajan. Langkah kelima, masukkan cimol sebelum kompor dinyalakan. Langkah keenam, setelah cimol siap digoreng, nyalakan api besar sampai cimol mengapung. Setelah mengapung, kecilkan api hingga yang terkecil. Di slide ke-6 ada proses pengemasan yang belum menggunakan label. Di slide, mohon maaf, di slide selanjutnya ada video pembuatan. Yang pertama, tuang air yang sangat mendidih, uleni adonan, cetak bulat, dan goreng cimol hingga mengapung. Di slide selanjutnya ada proses pengemasan yang belum menggunakan label. Dan di slide ke-7 ada proses labeling dan pengemasan setelah diberi label. Hasil penilaian produk akan dibacakan oleh Wildan dan Safa. Solusi, perbanyak air dan memperbanyak sinergi di dalam adonan. Di slide ke-9 ada foto kelompok kami. Semuanya lengkap dan semuanya hadir. Di slide 10 ucapan terima kasih yang akan dibacakan oleh Rizky dan Alfi. Jangan ragu, segera dapatkan produk kami. Mantap, Pe. Kebersamaan dan keakraban adalah kunci kerjasama yang kukuh dalam menjalani kehidupan. Grup One, best forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Pajara. Saya ketua dari kelompok 3. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang laporan kelima proyek penguatan profil Pancasila dengan tema kearifan lokal. Slide yang kedua ada nama produk Susrey khusus goreng bumbu kuning. Slide yang selanjutnya ada bahan yang digunakan yang akan dijelaskan oleh si Nabila. Bahan yang pertama ada setengah kilo usus ayam, 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 ruas kunyit, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 2 iris lengkuas, 1 batang serai, 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 300 ml air, tusuk sate secukupnya, jeruk lemon, penyedap 1 sendok, micin setengah sendok. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Ada cara membuat. Langkah pertama, cuci usus menggunakan air mengalir, tambahkan jeruk lemon agar bau amis hilang, lalu rebus menggunakan jeruk lemon, serai, daun salam, dan daun jeruk. Langkah kedua, ulek bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan jahe. Lalu tumis hingga harum, masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Langkah ketiga, masukkan usus ke dalam bumbu yang sudah ditumis, lalu masukkan air, diamkan hingga bumbu meresap dan airnya menyusut. Langkah keempat, tiriskan usus lalu tusukkan menggunakan tusuk sate. Goreng usus menggunakan api kecil, lalu masukkan ke dalam kemasan. Langkah kelima, haluskan cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, terasi. Slide selanjutnya adalah video saat membuat produk.
selanjutnya ada proses pengemasan yang akan dijelaskan oleh Firsa. Proses pengemasan. Setelah usus digoreng lalu dimasukkan ke dalam cup mika berukuran 4 kali panjang 16 cm lebar 9,5 cm dan saus sambalnya dimasukkan ke dalam cup kecil berukuran 25 ml. Slide selanjutnya ada proses labeling yang akan dijelaskan oleh Delena. Proses labeling cup mika setelah labeling hasil penilaian produk. Ini dia contoh labelnya dan kami menggunakan cup seperti itu. Ini dia foto setelah labeling. Slide selanjutnya ada hasil penilaian produk yang akan dijelaskan oleh Alpi. Hasil penilaian produk: kekurangan, kurang asin atau agak hambar, sedikit agak alot, labeling agak berantakan. Solusi: ditambah lagi garamnya, rebus atau menghemnya lebih lama, bikin ulang labeling atau perbaikan. Nah, selanjutnya ada perkenalan anggota. Yang pertama ada saya, yang kedua ada Sipa, yang ketiga ada Firsa, yang keempat ada Delena, yang kelima ada Alpi, yang keenam ada Restu, yang ketujuh ada Adia, dan terakhir ada Sani. Ini slide terakhir penutupan. Sebelum ditutup, sekian. Oke, sudah selesai. Sekarang sesi tanya jawab, silakan ada dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Sunan Kirana dari kelompok 4 dari kelas 7H. Saya akan bertanya, apakah ada kesulitan saat membuat produk? Tidak ada kesulitan, tapi ada satu yang sedikit mengganggu. Bau amis khususnya sangat menyengat dan juga sangat kuat. Apa sih hal yang membuat kita itu harus membeli produk itu? Dengan rasanya yang gurih dan juga enak. Cocok kalau dimakan pakai nasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Raisa Jahra. Di sini saya akan menanyakan mengapa memilih sosmed untuk dijadikan produk di kelompok kalian. Yang pertama, alasannya karena membuatnya gampang dan juga disukai banyak orang. Ada lagi untuk pertanyaan ke kelompok? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak punya, bikin.